Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur alhamdulillah kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat kekuatan untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini kami ingin menjelaskan tentang sebuah hadis yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW, yaitu bunyi hadisnya, ittaqillaha haitsuma kuntah wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Takutlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala, wa atbi'is sayyi'atal hasanata, ikutilah kesalahanmu dengan kebaikan, wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin, dan berakhlaklah dengan akhlak yang baik ketika kita berinteraksi dengan sesama manusia. Bapak Ibu kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis ini ada 3 substansi ajaran pokok yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Substansi pertama adalah ajaran tentang takwa. Baginda Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita semua sebagai umat Islam untuk senantiasa menjaga nilai-nilai ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai umat Islam tidak hanya dianjurkan untuk bertakwa, tetapi lebih dari itu kita dianjurkan untuk menjaga dan mengembangkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pentingnya ketakwaan ini sehingga baginda Rasulullah SAW menyampaikan, haitsuma kuntah, dimanapun dan kapanpun kita harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di rumah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kantor kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di tempat kerja kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pasar kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di ladang kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di tempat keramaian kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan juga di tempat-tempat yang sepi kita dianjurkan untuk senantiasa menjaga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari kita juga bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di siang hari, di sore hari kita juga harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan bahasa lain, baginda Rasulullah SAW menyiratkan kepada kita bahwa dalam sehari semalam, kurang lebih 24 jam, kita jangan sampai lepas dengan yang namanya nilai-nilai ketakwaan. Kita harus menjaga ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa itu adalah baju kita. Sebaik-baik baju adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pesan pertama dari substansi hadis yang disampaikan baginda Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua adalah kita dianjurkan untuk senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita melakukan kesalahan, melakukan dosa, melakukan keburukan, maka ikutilah kesalahan, keburukan atau dosa yang pernah kita lakukan dengan kebaikan. Itu artinya adalah kita harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus bertaubat. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Keburukan, kesalahan yang pernah kita lakukan, kalau dibarengi dengan kebaikan, kalau dibarengi dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kebaikan itu niscaya menghapus kesalahan atau keburukan yang pernah kita lakukan. Maka dari itu Al-Quran senantiasa mendorong kepada kita sebagai umat Islam
untuk betul-betul kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Marilah kita cepat-cepat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya adalah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tubu ilallahi taubatan nasuha. Kita bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat yang sebenarnya. Itu pesan yang kedua dari substansi ajaran yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Kemudian yang ketiga adalah terkait dengan kehidupan sosial. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Dalam kehidupan sosial, ketika kita berinteraksi dengan masyarakat, dengan tetangga, dengan lingkungan, maka ada hal yang harus kita perhatikan, yaitu kode etik. Kode etik itu yang disebut dengan bi khuluqin hasanin, dengan akhlak yang baik. Ketika kita berkomunikasi dengan orang lain, maka gunakanlah komunikasi atau bahasa yang baik dengan berakhlak. Ketika kita bermuamalah dengan orang lain, maka kita harus bermuamalah dengan akhlak. Ketika kita berkumpul dengan orang lain, maka perkumpulan itu harus didasari dengan akhlak. Maka dari itu, akhlak dalam kehidupan sehari-hari itu sangat penting. Orang akan menjadi mulia karena akhlaknya, bukan karena ilmunya. Maka dari itu, baginda Rasulullah SAW itu diangkat derajatnya karena akhlaknya, bukan karena ilmunya. Innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya kamu Muhammad berada di atas akhlak yang mulia. Maka dari itu, kita tidak hanya bertakwa, kita tidak hanya bertaubat, tapi harus dilengkapi dengan yang ketiga, yaitu berakhlak. Berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala, berakhlak kepada Nabi Muhammad, berakhlak kepada orang tua, berakhlak kepada anak, berakhlak kepada tetangga, berakhlak kepada masyarakat, dan juga berakhlak kepada lingkungan. Itulah inti daripada ajaran agama Islam. Kalau tiga ini kita ajarkan dalam kehidupan sehari-hari, kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari, insya Allah kita akan menjadi orang yang selamat di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan tausiah singkat ini memberikan tambahan ilmu bagi kita semua dan menjadi kita hidup lebih bermakna. Demikian sekedar yang dapat kami sampaikan. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.